Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asmagama Channel. Kali ini kita akan membahas cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, mikrometerskop, dan cara mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Kita mulai dari cara membaca hasil mengukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong bentuknya seperti ini, dapat kalian amati pada gambar. Jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih besar dibandingkan dengan penggaris. Jadi kalau kita ingin mengukur benda yang ukurannya kecil dan kita ingin sampai teliti panjangnya berapa, nah maka alat ukur yang kita gunakan adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong memiliki beberapa bagian yang dapat kalian lihat pada gambar. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang utama yang nanti akan kita gunakan untuk membaca hasil pengukuran. Jangka sorong ini bisa kita gunakan untuk mengukur benda yang bentuknya seperti tabung, misalkan pipa. Kita mau mengukur panjangnya diameter dalam maupun luar dari sebuah pipa, maka kita pakai jangka sorong. Untuk mengukur bagian diameter dalam pipa, maka kita tinggal meletakkan pipa pada bagian sini. Kemudian jika kita ingin mengukur diameter luar dari sebuah pipa, maka kita meletakkannya di bagian bawah sini dengan menjepitnya di sini. Jika sudah, supaya tidak bergeser, maka tinggal putar penguncinya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Contohnya adalah mengukur benda ini. Pada skala pada skala utama, yaitu skala yang ini skalanya sama dengan skala pada penggaris. Jadi di sini ada 0, kemudian 1, 2 dan seterusnya. Maka ini nilainya adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm dan seterusnya. Sedangkan garis atau skala yang kecil-kecil ini nilainya adalah 1 mm. Jadi sama dengan penggaris. Hanya saja bedanya di sini ada skala Nonius. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan ini, skala Nonius ini. Setiap satu skala ini, jadi 0 ke 1, ini nilainya adalah 0,01 cm. Langsung saja kita membaca hasil pengukuran benda kerja ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membaca hasil pengukurannya, kita lihat angka 0 pada skala Nonius. Ini adalah angka 0 pada skala Nonius. Nah, angka 0 pada skala Nonius kalau kita tarik ke atas, maka ini lurus dengan garis ke-5 pada skala utama. Nah, jadi ini kalau kita tarik ke atas letaknya di sini. Nah, pada skala utama ini adalah nilainya adalah 2,5 cm. Jadi ini 2, kita tarik ke atas, ini adalah 2,5. Jadi ini adalah pada garis atau skala ke-5, sehingga kita tuliskan 2,5 cm. Nah, kemudian karena angka 0 ini tadi tepat berhimpit dengan
skala 2,5 cm pada skala utama, maka pada skala nonius ini tidak ada kelebihannya. Berarti pada skala noniusnya sama dengan 0. Maka hasil pengukurannya sama dengan 2,5 cm. Bagaimana jika nolnya ini tidak tepat berhimpit pada garis pada skala utama? Misalkan kita ambil contoh yang lain. Contoh yang kedua, misalkan ini skalanya tampak sangat jelas dan terbaca ya. Nah, di sini akan mengukur panjangnya skrup. Nah, berapakah hasil dari pengukuran ini? Nah, seperti tadi kita lihat dulu. Nah, di sini 0 kemudian 1 cm. Nah, kita lihat 0 pada skala nonius kalau kita tarik ke atas. Nah, maka ini nolnya kalau kita tarik ke atas letaknya ada di sini. Nah, ini berarti di sini 1 cm, berarti di sini 1,1 cm. Jadi garis ini terletak antara 1,1 cm dan 1,2 cm. Maka di sini kita tuliskan dulu 1,1 cm. Karena angka nolnya kalau kita tarik ke atas sini, nah letaknya setelah 1,1 cm pada skala utama. Nah, kemudian jika kita mau mencari kelebihannya yang sekian ini, jadi tadi masih lebih sekian. Nah, lebihnya ini berapa? Nah, maka caranya adalah kita lihat skala nonius. Kita cari angka pada skala nonius yang lurus berhimpit dengan garis pada skala utama. Jadi kalau ini, nah ini tidak berhimpit, ini juga tidak berhimpit, ini tidak. Nah, kira-kira mana ya yang berhimpit? Nah, di sini kalau kita amati yang berhimpit adalah pada angka ke-7. Ya. Nah, angka ke-7. Nah, kalau yang berhimpit adalah pada angka ke-7, maka setiap satu skala ini nilainya adalah 0,01 cm. Yang lebih lurus adalah yang ini. Berarti 6,5-nya kita kalikan dengan 0,01 sehingga hasilnya adalah 0,005. Sentimeter. Nah, jika sudah tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1,165 cm. Ini cara membaca menggunakan jangka sorong. Kemudian kita lanjutkan menggunakan mikrometer skrup. Untuk membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup, caranya hampir sama dengan ketika kita menggunakan jangka sorong. Mikrometer skrup punya beberapa bagian.
Di sini ada skala utama dan juga ada skala Nonius. Ya, perlu kalian ketahui bahwa mikrometer skrup ini memiliki ketelitian yang lebih besar dibandingkan dengan jangka sorong. Jadi kalau kita mau mengukur benda yang jauh lebih kecil yang tidak bisa diukur menggunakan jangka sorong, maka kita bisa menggunakan mikrometer skrup. Nah, langsung saja kita akan membaca hasil pengukuran ini. Ini ada angka 1, 2, 3. Nah, kemudian di bawah ini ada setengahnya, maka ini adalah 1,5 atau 1,5, 2,5. Ini masih ada skala lagi ya, ini adalah 3,5 dan seterusnya. Satuannya ini adalah menggunakan milimeter. Nah, sedangkan pada skala Nonius ini bisa diputar ya. Nah, sedangkan pada skala Nonius ini setiap satu skala ini nilainya adalah 0,01 mm. Jadi kalau kita mau membaca hasil ini, maka kita lihat garis ini. Jadi ini letaknya adalah setelah 3,5, maka kita tuliskan 3,5 mm. Kemudian masih ada kelebihannya meskipun sedikit. Nah, lebihnya itu dengan cara kita lihat, nah, garis atau skala pada skala Nonius yang lurus dengan skala utama ini adalah garis keberapa? Kita lihat. Di sini 10, di sini 15. Maka ini atasnya ini berarti naik. Di sini adalah 11, berarti di sini adalah 12. Jadi ini berarti adalah 12. Maka caranya 12 ini kita kalikan dengan 0,01 mili. 12 kali 0,01 mili, maka hasilnya adalah 0,12 mili. Nah, jika sudah ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3,62 mili. Maka hasil pengukuran benda ini menggunakan mikrometer skrup hasilnya adalah 3,62 mili. Pengukuran yang selanjutnya adalah pengukuran benda yang bentuknya tidak beraturan. Maka untuk mengukur benda yang mengukur volume benda maksudnya yang bentuknya tidak beraturan bisa digunakan dengan dua cara. Nah, yang pertama menggunakan gelas ukur seperti ini, atau bisa juga menggunakan gelas berpancuran seperti ini. Kita akan mulai dulu menggunakan gelas ukur. Nah, pastinya kalau kita mengukur volume benda yang bentuknya sudah beraturan, misalkan kubus, balok, tabung, pastinya kita tidak perlu mengukur, cukup mengetahui panjang dari masing-masing bagian, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Namun kalau kita mau mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan, misalkan batu, bentuknya tidak seperti tabung, kubus, bola, maka disebut dengan volume bentuknya tidak beraturan, maka caranya adalah dengan seperti ini. Nah, ini cara mengukurnya mudah saja. Jadi disediakan satu gelas ukur. Di sini gelas ukurnya diisi dengan air 150 ml. Setelah ditandai atau diingat-ingat bahwa volumenya tadi adalah 150 ml, maka selanjutnya adalah batunya dimasukkan, batu atau benda lain yang mau diukur. Nah, ketika bendanya dimasukkan, maka airnya pasti akan naik. Nah,
Kemudian kita lihat airnya naik menjadi berapa? Oh, ini ternyata menjadi 200 mili. Maka volume benda, jadi volume bendanya ini berarti tinggal kita selisihkan, yaitu selisih dari volume yang sudah ada bendanya yang tadi, berarti 200 mili dikurangi dengan volume sebelum bendanya dimasukkan atau air saja. 200 dikurangi 150 berarti hasilnya adalah 50 mili. Cara yang selanjutnya adalah menggunakan gelas berpancuran. Cara yang kedua menggunakan gelas berpancuran. Ini jauh lebih mudah karena tinggal membaca saja hasilnya berapa. Cara yang selanjutnya menggunakan gelas berpancuran. Di sini disediakan gelas yang ada pancurannya, kemudian di bawahnya disediakan juga gelas ukur. Caranya yang pertama adalah gelas yang ada pancurannya ini kita isi dengan air sampai pada batas mulut pancuran ini. Kemudian setelah itu benda yang mau diukur ini kita masukkan. Ketika bendanya masuk, maka airnya pasti akan naik. Air yang naik dan sudah melebihi mulut pancuran ini tentunya airnya akan tumpah. Tumpahannya ini ditampung oleh gelas ukur. Kita tinggal melihat volumenya air yang tumpah pada gelas ukur itu berapa. Oh, di sini volumenya adalah 10 mili. Maka inilah volume bendanya. Tentunya ini jauh lebih mudah daripada menggunakan gelas ukur tadi ya, karena kita tinggal melihat saja. Demikian tadi pembahasan kita mengenai cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup, dan mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Sampai jumpa lagi di materi lain tentunya di Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.